Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kembali kita belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita belajar pada pelajaran ke-7, yaitu iman atau percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, iman atau meyakini qada dan qadar. Kemudian yang kedua adalah memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Berikutnya kita akan membahas pengertian dari qada. Apakah qada itu, anak-anak? Ya, qada adalah menurut bahasa artinya ketentuan, sedangkan secara istilah adalah keputusan atau ketetapan Allah yang terjadi terhadap makhluknya. Qada adalah ketetapan Allah yang ditetapkan sebelum terciptanya makhluk, sebelum adanya alam, sebelum ada kita sekalian, yaitu pada zaman yang disebut dengan zaman azali, zaman sebelum adanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang terjadi kepada dirimu sendiri, semuanya telah ditetapkan, ditulis dalam kitab Allah, yaitu Lauh Mahfuz, sebelum kalian atau sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian ini adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya anak-anak, contoh dari qada itu apa? Yaitu yang pertama, contoh qada. Allah Subhanahu wa taala menetapkan matahari terbit pada pagi hari atau siang harinya ada matahari. Kemudian Allah menetapkan bulan dan bintang ada di malam hari. Itu adalah ketentuan yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua, Allah menetapkan jenis kelamin seseorang, apakah dia laki-laki ataukah dia seorang perempuan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah Allah menetapkan kelahiran dan kematian semua makhluknya, kapan dia lahir dan kapan dia mati. Nah, sekarang anak-anak, hikmah dengan adanya qada, kita harus bersikap amanah, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah manfaatkan waktumu untuk belajar dan untuk hal-hal yang bersifat positif yang baik. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah kita tidak boleh bersikap sombong di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian materi berikutnya adalah pengertian dari qadar. Secara bahasa anak-anak, qadar itu artinya adalah peraturan. Dan secara istilah, qadar adalah ketetapan Allah terhadap semua makhluknya yang akan terjadi dan sedang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kadang qadar itu disebut juga sebagai takdir. Nah, berbeda dengan qada anak-anak ya. Kalau qada sudah ditetapkan, tapi kalau qadar atau takdir dapat dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara usaha, atau disebut juga sebagai ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi Allah bisa merubah takdir kita kalau kita berusaha. Contohnya qadar. Apa? Yang pertama, ada seseorang, ada anak yang kesulitan ketika belajar di sekolah. Kemudian dia belajar, berusaha terus-menerus, akhirnya dia memperoleh pemahaman. Atau yang kedua, contohnya, ada anak miskin, ada seorang yang miskin, kemudian dia berusaha mencari pekerjaan, akhirnya dia ditakdir, dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga dia berkecukupan dan menjadi orang kaya. Ya, itu setelah dia berusaha sehingga merubah dirinya sendiri. Sekarang anak-anak hikmah beriman kepada qadar itu apa? Satu, kita harus selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita yang positif, yang baik itu. Harus berusaha. Yang kedua, harus lebih banyak bersyukur. Ya, karena segala apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah harus kita nikmati dengan ungkapan syukur. Nah, sekarang kesimpulan anak-anak sekalian, bahwa qada itu disebut juga sebagai takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi sudah tetap, tidak bisa dirubah. Nah, kalau qadar itu disebut juga sebagai takdir mu'allaq, yaitu sebuah takdir yang bisa kita rubah. Nah, anak-anak, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita kali ini, maka saya menyampaikan tugas. Kerjakan tugas ini ya di buku tulis kalian, kemudian dikasih nama dan kelas, lalu difoto pakai HP dan kirimkan ke WA saya. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.